Nah, di dalam peta juga kita nanti bisa mengklasifikasikan data-data kita gitu ya. Misal ada data gitu, jumlah penduduk pada suatu wilayah itu bisa kita kelaskan. Gitu. Termasuk misal paling sederhana contohnya kita punya nilai-nilai mata kuliah gitu mahasiswa, ada yang nilainya 50, 60 sampai ada yang nilainya 90 misal. Nah, itu bisa kita kelaskan. Misal nilai 80 sampai 90 kita kelaskan sebagai mahasiswa yang mendapat nilai A gitu kan. Kemudian 70 sampai 80 mendapat A minus dan sebagainya. Gitu. Jadi bisa kita kelaskan. Atau misal ada tingkat kemacetan gitu ya. Kalau misal dia macetnya berapa jam, termasuk kelas macet parah dan sebagainya. Jadi data-data di dalam JS itu bisa kita lakukan klasifikasi. Nah, ini beberapa klasifikasi gitu, ada equal interval. Jadi membagi range datanya berdasarkan interval yang sama gitu ya. Nanti akan kita lihat contohnya gitu. Jadi misal kelas 1 gitu dengan nilai 80 sampai 90, kelas 2 dengan nilai 70 80. Jadi intervalnya sama per 10 gitu. Kemudian ada geometric interval. Nah, kalau ini membagi nilai gitu ya ke dalam kelas-kelas, kemudian intervalnya itu akan terlihat menjadi lebih besar atau lebih kecil gitu. Contohnya ya tadi, misal kelas 1 80 ke 90, terus kelas 2 60 ke 80, kelas 3 30 ke 60. Jadi makin meningkat intervalnya. Jadi tadi perbedaannya 80 ke 90 10, kemudian 60 ke 80 20, 30 ke 60 30 gitu. Kemudian ada equal frequency atau kuantil. Nah, ini membagi jumlah dari nilai datanya gitu ya ke dalam kelas-kelas gitu, dan kemudian setiap kelas itu gitu, setiap kelas yang kita bagi kelas 1, 2 dan 3 misalkan itu mengandung jumlah yang sama dari nilai-nilai datanya gitu. Jadi ini equal frequency atau tingkat kemunculannya itu sama gitu ya. Jadi same number of data values gitu. Jadi jumlahnya sama dari nilai-nilai dari datanya, equal frequency. Kemudian ada mean and standard deviation. Jadi ada standar dari deviasi. Nah, kelas Briggs-nya gitu dari masing-masing kelas itu nanti bisa di atas dari rata-rata gitu. Bisa di atas atau di bawah dari rata-rata. Kemudian ada natural Briggs gitu atau disebut juga Jenks gitu ya. Itu menggunakan algoritma komputer gitu untuk meminimalkan perbedaan di antara nilai data gitu ya di kelas yang sama, dan kemudian untuk memaksimalkan perbedaan di antara kelas. Dan yang terakhir ada user define atau ini dibebaskan kepada para pembuat peta atau para pengguna peta. Nah, ini contoh dari data classification. Jadi ada tiga gambar. Nah, tiga gambar ini sebenarnya datanya sama gitu. Nah, tetapi mereka terlihat berbeda karena menggunakan metode klasifikasi data yang berbeda-beda. Natural Briggs gitu ya, kita lihat tadi dia yang Jenksky gitu, dia dengan meminimalkan perbedaan nilai di antara data dan juga memaksimalkan perbedaan di antara kelas gitu ya. Jadi bisa kita lihat ya, kalau kita lihat sekilas intervalnya tidak berpola gitu. Nah, kemudian ada equal interval. Kalau kita lihat 0,5 ke 72,6, 72,7 ke 144,7, 144,8 ke 216,9 itu memiliki interval yang sama. Kemudian ada equal frequency. Equal frequency berarti pada masing-masing dari kelas ini itu memiliki jumlah data yang sama gitu ya, dari nilai datanya gitu. Memiliki same number of data value. Jadi jumlah yang sama dari data value-nya gitu. Jadi nilai-nilai datanya. Nah, kemudian ada map elemen. Map elemen ini itu adalah elemen atau komponen-komponen yang wajib ada di dalam peta. Nah, ini yang jangan sampai lupa. Pertama, di dalam peta itu ada namanya map body gitu. Jadi bagian utama peta. Informasi paling utama yang akan ditampilkan dalam peta. Kalau dalam hal ini, contohnya map body-nya itu adalah sebuah area habitat dunia gitu. Nah, di mana aja lokasi spasial atau geografisnya kita perlihatkan di sini.
Kemudian di sana juga jangan lupa di map body itu ada grid koordinat. Nah, itu wajib gitu, grid koordinat. Dia akan berada pada lintang geografis atau pada koordinat UTM berapa. Kemudian tentu setelah dari map body ini ada judul gitu ya, World Habitat Areas, kemudian ada inset, peta inset, jadi lokasinya itu dia ada di mana aja gitu ya. Inset itu bisa jadi perbesaran gitu ya, atau bagian utama dari peta tersebut, kemudian kita zoom gitu ke dalam map body, itu bisa juga jadi inset gitu. Kemudian ada scale-nya gitu ya, jangan lupa ada skala, kemudian juga ada arah utara gitu. Skala bisa dia 1:50.000 gitu ya secara rasio, atau dia bisa sebagai scale bar gitu ya. Kemudian ada author gitu. Ada author itu siapa ininya, apa namanya, penulisnya gitu. Nah, siapa yang membuatnya itu wajib juga gitu. Kalau misal peta-peta dari Badan Geologi yang mengeluarkan dari Pusat Survei Geologi, itu ada authors-nya gitu, ada map makers-nya gitu. Kemudian sumbernya itu dari mana? Nah, tentu sumber-sumber dari data-data ini itu akan menggunakan reference map atau thematic maps yang diambil dari sumber yang lain. Nah, itu makanya ditampilkan data source-nya, sumber datanya. Ini sumber datanya dari Esri gitu ya. Kemudian dibuat menggunakan ArcGIS dan sebagainya. Nah, itu harus disebutkan. Kemudian ada apa lagi? Ada legenda. Nah, ini legenda gitu. Elemen-elemen di map body ini nanti akan ada keterangannya. Warna hijau itu apa, warna coklat itu apa, warna putih itu apa gitu ya. Warna apa namanya, biru muda, biru tua gitu kan, warna hijau dan sebagainya. Itu nanti menunjukkan di sana ada tundra gitu kan. Ada habitat polar, kutub, kemudian ada habitat tropis dan sebagainya gitu. Ada legendanya. Kemudian yang tidak kalah penting juga proyeksinya gitu. Jadi menggunakan sistem proyeksi yang seperti apa? Sistem proyeksi UTM gitu kan, atau sistem proyeksi silindrik, konik gitu ya, polar, azimut. Nah, yang di sini ada sistem proyeksi dari Robinson kayak gitu. Nah, contoh dari elemen-elemen peta di sini perubahan populasi gitu ya pada tahun 1950 ke tahun 2002. Nah, kemudian dihitung persen dari change-nya, perubahan dari populasinya itu berapa persen. Nah, gitu. Jadi ada legenda-legendanya, elemen-elemen peta, map body-nya, kemudian di sana ada grid koordinat gitu ya, mestinya di sini ada, kemudian ada judulnya gitu kan, kemudian ada skala, ada arah utara gitu ya, ada netline atau bordernya, kemudian ada sumber data, acknowledgement-nya, kemudian ada legenda-legendanya. Nah, ini juga gitu. Jadi salah satu contoh peta dengan elemen-elemen petanya gitu ya. Kita punya map body gitu ya. Di sini map body kita gitu menunjukkan apa, kemudian ada judulnya, ada arah utara, kemudian ada skala, ada sumbernya gitu ya. Mestinya ada grid koordinatnya juga gitu kan. Kemudian ada inset, ada netline gitu, garis-garis dari bordernya. Nah, kemudian kita akan melayout peta kita. Layout peta itu adalah sebuah organisasi gitu ya, planar gitu, dengan cara menyusun susunan dari elemen-elemen peta kita gitu. Nah, nanti concern utama dari layout itu adalah fokus, tersusun, dan juga balance gitu. Nah, jadi peta-peta tematik terutama itu baiknya dia memiliki fokus yang jelas gitu. Jadi fokus pada map body-nya, dia memperlihatkan informasi apa kepada pembaca gitu. Nah, di sini ada layout-nya gitu. Layout-nya kita tahu bahwa peta ini terdiri dari map body, kemudian kita punya judulnya, legendanya apa, arah utara, dan kemudian scale-nya seperti apa. Mestinya juga ada grid koordinatnya. Nah, di sini ada penggunaan box di dalam legendanya, itu untuk menggambarkan gitu ya, perhatian kepada pembaca. Jadi pembaca nanti akan memperhatikan gitu, attention-nya terpusat pada box ini gitu. Nah, ini map layout ya. Jadi struktur dasar dari template layout gitu yang ada di Amerika menggunakan software GIS yaitu ArcMap. Jadi di sini map body-nya, perubahan populasinya di United States dari tahun 1950 sampai tahun 2000 gitu.
Nah, di sini bisa kita lihat ada rates of change by state. Jadi ada layoutnya, ada susunan atau organisasi dari elemen-elemen peta itu seperti apa gitu ya. Di sini ada scale-nya. Mestinya elemen peta yang lain juga harus disebutkan, dituliskan, digambarkan, yaitu ada grid koordinat dan juga ada arah utaranya. Kemudian di sini ada sistem proyeksi yang digunakan gitu ya, ada sistem proyeksi Albert projection gitu ya, dengan informasi-informasi sistem koordinatnya ya. Di sana ada paralelnya, latitudenya, kemudian central meridian dan sebagainya.